Halo teman-teman semua. Nah, di video ini saya akan sharing-sharing atau cerita-cerita tentang pertanyaan yang banyak masuk ke saya. Salah satunya adalah kalau mulai bisnis itu dari mana, sama pengalaman saya menghadapi kompetitor. Jadi biasanya kalau yang nanya mulai bisnis dari mana tuh yang baru pertama kali banget mau bikin bisnis. Kalau yang nanya tentang kompetitor itu yang biasanya udah mulai bisnis, ngerasain kerasnya bisnis, biasanya akan di fase itu. Uh, Sekali lagi saya bukan bermaksud ingin ngajarin sok paling ahli, tapi lebih ke cerita-cerita aja. Jadi justru saya pengen ngasih cerita-cerita real yang mana tahu berguna untuk sudut pandang teman-teman. Jadi belum pasti benar, belum pasti tepat, tapi bisa menjadi sudut pandang baru. Karena saya tuh banyak banget terbantu di bisnis saya, justru bukan ketika saya dapat satu ilmu SOP gitu, tapi ketika dengar cerita real dari seseorang yang bisa jadi sudut pandang saya yang sangat tadinya nggak tahu tuh saya tentang itu gitu. Nah, uh, uh, jadi ini saya mulai karena saya kan mulai buka-buka question di Instastory ya. Jadi banyak banget yang nanya, mohon maaf kalau nggak dibales gitu karena banyak banget, dan saya juga mungkin ya terbatas sama waktu gitu, karena saya juga kalau udah beres kerja tuh pengennya santai-santai sama keluarga, jadi tidak ingin terlalu sering sama gadget sebenarnya. Jadi mohon maaf. Nah, namun saya tuh ngumpulin banyak pertanyaan itu lebih karena memang saya tuh punya beberapa keresahan dan saya pengen cross check gitu, dan ternyata memang benar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tuh harusnya orang bisa tahu jawabannya, karena itu emang pertanyaan-pertanyaan krusial yang kalau itu bisa dilewatin mungkin bisa masuk ke tahap hidup berikutnya. Jadi banyak banget orang yang saya tahu punya potensi besar, pinter, tapi kok kayak yang tidak mengeluarkan semua potensinya tersebut. Ternyata emang karena ada hal-hal di otaknya yang banyak dipertanyakan dan dia tidak dapat jawabannya. Nah, dulu saya juga pernah di posisi itu. Untungnya saya tipikal yang nyari. Jadi ada beberapa hal yang ibarat kata sayanya biasa aja, tapi karena dapat jawaban-jawaban yang tepat, saya jadi bisa ngeluarin potensi lebih gitulah kira-kira. Jadi bukan soal ngomongin gimana caranya kaya, tapi lebih ke ngeluarin potensi yang kita bisa, kurang lebih kayak gitu. Nah, mulai dari pertanyaan paling banyak tuh adalah kalau mau mulai bisnis tuh dari mana sih. Ingat ketika saya menjawab, ini bukan jawaban SOP, bukan jawaban yang langkah 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan menjawab hal-hal yang memang berhubungan sama pertanyaan. Jadi memang akan ada beberapa yang saya cut-cut atau saya singkat-singkat, karena saya tidak mungkin juga ngasih semua kurang dari 15 menit dong. uh, Mulai dari mana? Saya biasanya memulai dari masalah. Jadi bisa dari dua sudut pandang sih. Pertama, masalah orang lain yang Anda lihat banyak banget nih, misalnya kayak sekitar saya lagi banyak banget yang nyari ini tapi yang nyuplai nggak ada gitu. Jadi itu kan masalah, yang ngasih solusi nggak ada gitu. Banyak banget yang pengen nge-laundry tapi kok nggak ada usaha laundry. Nah, itu adalah ngelihat dari masalah orang lain, atau bisa dari masalah diri sendiri gitu. Anda pernah nyari suatu barang apa, kok susah banget, misalnya Anda nyari beras organik, kok nggak ada. Ternyata Anda lihat banyak juga yang minta kayak gitu juga, dan Anda bisa menyediakan. Jadi bisa mulai dari masalah orang lain atau masalah diri sendiri. Atau bisa juga dari skill yang dipunya. Jadi skill yang Anda punya itu cocok dengan industri apa. Nah, Anda bisa masuk ke situ. Jadi intinya adalah mulai dari masalah mana dan Anda mau masuk ke industri mana. Dan setelah Anda tahu masalahnya apa, solusinya apa, industri mana yang mau dimasukin, mulailah dengan mulai berpikir bagaimana membangun model bisnisnya, model bisnis seperti apa yang mau dibuat gitu. Nah, ini sesuatu yang kalau saya lihat banyak orang nggak pikirin gitu. Jadi, oh ya udah, punya produk dijual, nggak salah. Tapi di bisnis itu ada banyak model bisnis yang bisa dilakukan. Tidak hanya sekedar jual beli saja. Ada beberapa model bisnis yang bisa dilakukan, khususnya dengan era yang sudah semakin digital. Itu kita semakin banyak model bisnis yang bisa dieksekusi dan bisa menjadi pembeda. Karena, nah ini sedikit cerita, yang ngebedain zaman sekarang itu menurut saya produk tuh rata-rata sama aja. Yang ngebedain itu salah satunya adalah model bisnisnya. Nah, masalahnya adalah bagian soal model bisnis ini banyak yang tidak paham, banyak yang tidak mencari tahu. Saya juga dulu nggak ngerti, cuma karena saya karena kalau nggak ngerti ya ikut training, ikut seminar gitu, nyari tahu. Oh, ternyata ada banyak ya model bisnisnya. Ternyata model produknya sama tapi model bisnisnya beda, hasilnya juga beda gitu. Marketnya juga bisa jadi beda. Nah, coba mulai pikirin tentang model bisnis. Jadi saya cuma ngasih cerita, model bisnis itu penting loh. Nah, teman-teman coba cari tentang model bisnis. Jadi jangan cuma modal ada produk bisa jualan, sekedar jualan gitu. Nah, biasanya setelah model bisnisnya udah jalan, uh, udah mau running, udah di setup bisnisnya, kan kita akan meluncing produk. Nah, ini juga yang banyak ditanyakan juga.
produk yang di launching, produk kita kalau bisnis baru pertama kali belum punya produk, milih produk tuh seperti apa ya? Ilmunya banyak banget sebenarnya, tapi ya kurang lebih sesuaikan dengan masalah sama industri atau skill yang Anda punya kan. Ujung-ujungnya itu lagi yang pertama tadi kan. Nah, dan disesuaikan dengan industri atau kompetisi yang ada. Nah, itu salah satu tipsnya tuh. Masalah yang ingin Anda bereskan apa, solusinya apa, industrinya apa, skill Anda apa, disesuaikan dengan industri atau kompetitor yang ada. Jadi tidak bisa dipungkiri, produk yang akan kita launching atau kita keluarkan itu biasanya sudah ada yang duluan dan sudah ada yang lebih besar. Jadi kalau Anda mau mulai bisnis, salah satu saran saya adalah nggak usah fokus nyari. Kalau pertama ya, saya ngomong pertama ya, nggak usah terlalu ribet nyari produk apa yang belum pernah ada ya saya pengen ngeluarin biar saya bisa jadi beda. Itu boleh kalau Anda bisa, tapi kalau enggak kan rata-rata kalau emang baru mulai bisnis, produk baru apa coba? Saya kalau disuruh, Vin bikin produk baru saja bingung gitu. Apaan produk baru? Produk yang kalau saya kedipin diabetes saya sembuh gitu. Kalau ada produk kayak gitu saya mau deh saya jualan, cuman kan sulit kalau disuruh bikin juga gitu. Saya tidak punya kemampuannya. Makanya langkah paling realistis adalah saya lihat kompetitor saya modeling produk sesuai dengan masalah dan memang skill yang saya punya. Kurang lebih seperti itu. Karena ya tadi hampir semua produk udah ada, jadi ya udahlah. Produk kita bisa ditiru orang, kita juga bisa niru orang. Tapi kalau saran saya jangan niru plek-plekan, dibedain value-nya, detail-detailnya juga dibedain gitu. Modeling itu sesuatu yang lumrah, jangan tiru persis ya, karena kalau tiru persis ya agak kurang juga. Nah, terus kalau sama-sama kompetitor, gimana dong nasibnya? Nah, apalagi kalau kompetitornya udah lebih besar duluan dong. Nah, kompetitor ini juga sudut pandang yang menarik nih. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak memandang kompetitor itu sebagai sesuatu yang bahaya, sebagai sesuatu yang harus dikalahkan. Ayo kita bantai kompetitor ini, kita hancurkan brand ini, kita melibas gitu. Dulu waktu saya lebih muda, saya juga mikir gitu sih. Tapi sekarang mungkin karena udah tua juga, jadi jiwanya sih muda. Jadi saya udah tidak terlalu berpikir seperti itu ya. Dan mungkin karena proses waktu saya ngelihat kompetitor itu bukan sesuatu yang harus dihancurkan, tapi lebih ke indikator. Jadi buat saya kompetitor itu adalah indikator. Kalau dia growth-nya bisa 50%, saya di bawah 50%, berarti ada yang salah dengan saya. Jadi fokus saya lebih ke growth perusahaan saya dengan berindikasikan, menjadikan indikator beberapa kompetitor saya. Itu, beberapa kompetitor saya sebagai indikatornya. Lebih ke situ aja sih. Karena kalau dipikir-pikir, kompetitor itu juga bagus. Kompetisi bisnis yang ada itu juga bisa memperkuat bisnis kita juga. Contoh misalnya, produk pertama saya adalah produk yang jarang orang tahu. Nah, sudah ada orang-orang yang duluan masuk ke industri tersebut dan mengedukasi pasar yang mau saya masukin tersebut. Jadi efeknya ketika saya masuk, pasar tuh nggak yang nol-nol banget gitu. Jadi ada bagusnya ada kompetitor, udah ada pasar yang teredukasi, tinggal saya kasih value yang berbeda gitu. Value yang berbeda yang mungkin tidak dapat dia dapatkan dari brand yang sudah mengedukasi dia sebelumnya. Jadi ya udah itu bukan untuk dihancurin dan lebih ke untuk indikator. Dan juga untuk mengedukasi market bareng-bareng. Dan juga kalau dipikir-pikir, kalau kompetitornya dikit berarti industrinya jangan-jangan nggak menarik gitu. Jadi ya buat saya kompetitor itu penting. Jadi ketika ngeliat ada beberapa kompetitor, justru saya ngeliat berarti saya di market yang tepat nih, banyak yang masuk di situ gitu. Berarti ya pasar yang menarik memang gitu. Nah, contoh saya sedikit cerita tentang ketika saya meluncing beberapa produk saya. Saya pernah, salah satu yang paling berkesan adalah launching produk pertama dan produk yang akan saya launching nanti. Jadi launching produk pertama saya adalah, ini sedikit tips. Jadi ketika saya meluncing produk itu biasanya saya punya beberapa strategi. Contoh, ada strategi yang saya sengaja mencari produk yang banyak orang belum tahu, sama saya sengaja meluncing produk yang semua orang sudah tahu. Nah, yang menarik itu yang paling banyak ceritanya adalah ketika saya ingin meluncing produk yang banyak orang belum tahu. Contoh produk pertama tuh. Jadi saya mencari inspirasi dari produk luar negeri. Ini sedikit tips. Jadi saya tuh biasanya salah satunya nyari produk, saya riset dari yang di luar negeri udah besar, di Indonesia belum. Karena biasanya itu punya kans atau punya kesempatan untuk meledak juga di Indonesia. Tinggal dilihat tingkat ke visibility-nya aja, masuk akal atau enggaknya. Jadi ketika saya ngeliat suatu produk dari luar, wah ini gede nih,
bagus nih. Saya riset, akhirnya saya putuskan itu adalah produk yang pertama di launching waktu saya bangun perusahaan. Oke, ini udah disiapin, di setup. Yang luar biasanya adalah sebulan sebelum saya launching, itu ada master atau suhu saya lah, itu master lah. Nih pasti orang-orang yang tahu saya jualan apa nih tahu nih cerita ini, atau tahu nih siapa yang si master ini. Jadi ada master atau suhu yang duluan launching 1 bulan sebelum saya launching produk. Yang bikin saya cukup stres waktu itu nih, soalnya master nih suhu nih gitu ya. Nggak usah ditanya, jauh lebih pintar dia. Saya benar-benar cuma seujung kukunya dia gitu. Benar-benar yang saya nggak ada apa-apanya dibanding dia. Jadi waduh, saya pengen launching produk udah diduluin sama master gitu. Nah, cuma itu lebih ke emosi aja sih, lebih ke yang perasaan. Tapi setelah saya mikir baik-baik, ya kan saya udah ngerti ilmunya gitu. Maksudnya kalau soal produk yang sama, itu kan produk yang sama itu sesuatu yang tidak bisa dihindari di dunia bisnis. Jadi ya nggak usah stres. Entah kita ditiru, entah kita dimodel, atau entah kita memodel gitu. Itu emang udah sesuatu. Nah untungnya, nah ini yang sedikit saya ingin ceritain. Untungnya saya udah tahu ilmunya gitu, karena belajar dari orang. Nggak usah takut sama kompetisi. Yang penting adalah sediakan model bisnis yang kasih value yang berbeda. Nah itu kuncinya. Jadi kalau Anda mau melakukan launching produk atau menjual suatu produk, pastikan value Anda punya perbedaan dengan komputer-komputer yang udah ada. Entah model bisnisnya, entah supporting toolsnya, entah apanya lah. Cari value yang berbeda. Udah itu aja yang Anda catat, abis itu Anda pikirin, Anda belajar lagi dari orang lain gitu. Value yang berbeda itu penting banget. Belum tentu harus value yang lebih baik. Lebih, gini, kalau bahasa Panji itu. Dan itu udah saya pernah dengar dari dulu. Ketika saya dengar dari itu lebih tak lagi. Sedikit lebih beda, lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Dan itu saya sangat setuju sekali. Saya belum tentu lebih baik dari semua orang, tapi saya punya beberapa part yang berbeda. Sehingga ketika market yang ada yang dia nyari value itu dari brand lain gak dapet, ketika pas ketemu value saya akhirnya dapet. Jadi saya bisa kebagian marketnya juga karena memberi value yang berbeda. Apalagi contohnya produk yang ingin saya launching bulan ini nih, lusa saya ingin launching. Ketika saya ingin launching, jadi kan ketika saya melaunching itu saya udah meriset lama. Kayak contohnya untuk tahun 2020 kita udah mulai meriset dan udah mulai menentukan nih. Jadi produk yang akan saya launching untuk tahun 2020 itu udah saya riset dari sekarang, udah saya tentuin dari sekarang. Jadi waktu itu mungkin udah dari beberapa bulan yang lalu saya ingin satu produk ini, saya lihat di luar negeri rame, wah saya juga pengen launching produk ini nih. Sebulan berikutnya tiba-tiba ada master atau kenalan saya, bahkan saya kenal teman saya juga yang bisnisnya udah jauh lebih dulu, udah jauh lebih besar, udah jauh lebih master, tiba-tiba nge-launching produk itu juga. Dalam hati, shit, ada aja gitu. Aduh, konyol banget setiap saya ngerasa, wah ini bakal produk berikutnya nih, bakal mantep nih, meledak nih. Udah ada master duluan, selalu begitu. Tapi ya udah gitu. Bahkan 2 bulan berikutnya ketika saya ke PIM lagi belanja di Hero, ada perusahaan konvensional juga yang inisialnya FF, warnanya putih, lah ngeluarin produk ini juga. Aduh. Tapi di situ karena saya udah tahu ilmunya, ya udah nggak masalah, karena emang berarti ini industrinya bagus karena banyak yang mau masuk, berarti marketnya bagus. Ya udah, nggak usah takut, kasih aja value yang berbeda. Itu bener-bener cukup shock saya. Yang pertama suhu udah duluan suhu yang launching, yang kedua juga suhu yang launching. Padahal suhu yang kedua ini biasanya nggak main di area produk kesehatan, tiba-tiba dia masuk ke kesehatan dan launching produk yang mau saya launching. Walah gitu. Soalnya dia jago banget, marketing juga gila, bisa keren banget. Tapi ya udahlah, ya udah anggap aja emang yang di atas tuh emang selalu ngasih yang tantangan lebih. Nah itu sih kira-kira cerita-cerita dari saya. Kira-kira menurut teman-teman gimana, ada gunanya nggak? Kalau ada gunanya boleh komen di bawah. Saya pengen tahu feedbacknya. Mungkin kalau feedbacknya bagus, saya ingin lebih serius. Karena biasanya gitu, saya kalau udah ngerjain sesuatu yang serius, akan serius banget. Tapi arahnya sih bukan ke YouTube sih. Saya nggak pengen jadi YouTuber juga, malas ngedit juga. Tapi saya punya beberapa channel yang saya tahu kalau saya mau bikin lebih serius, kayaknya bakal saya ke situ deh. Dan saya ada rencana ke depan, kalau emang ini berguna, saya pengen ngebahas sesuatu yang lebih dalam gitu. Karena ada beberapa hal yang mungkin kadang menurut beberapa orang sensitif ya. Saya nyari orang-orang ngomongin kok nggak ada gitu. Nah saya pengen ngomongin gitu hal-hal yang berguna banget buat orang yang lagi membangun karirnya, membangun bisnisnya, milih-milih pilihan hidup yang di persimpangan jalan, kira-kira kayak gitu. Sip, komen aja di bawah. Thank you.